Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'u syahawat al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min masalun nakhlah ma akhadna minha min syai' nafa'ak al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Facebook Pemuda Al-Firdaus, Lensa Firdaus, terutami ke para sesepuh Inahong, bilih Pak Haji Adi sareng Ibu nonton oge ke dugi ieu video ka anjeunna tangtosna henteu kendat pidua ti abdi sapara kanca 2004 terakhir simkuring mincak ieu masjid qadarullah 2020 ku Allah diparengkeun deui tiasa hadir di ieu masjid oge sareng Pak Haji di kajian di Masjid Al-Firdaus Cibaduyut teu acan dikawitan deui pamugi kapayun diparangkeun di tepang di Masjid Al-Firdaus Cibaduyut pamugi sadaya lengkah jerih payah Pak Haji sareng kulawargi dicatat ku Allah sebagai amalan solihan oge salawasna dipaparin kakiatan oge kasehatan kanggo jihad ngalangkungan wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Anu kadua tangtosna oge ka senior simkuring boh di Tobakot pesantren oge di pimpinan Jam'iyah Ustadz Komar yang juga sekaligus sebagai mudir am, begitu pula Ustadz Ja'far yang juga senior secara Tobakot di jenjang kepesantrenan dan Jam'iyah, tak lupa ketua dan reng-rengan pimpinan cabang Persis dan otonom di Pangalengan beserta pimpinan ranting dan seluruh pimpinan jamaah yang tetap setia mengawal langkah untuk izah Islam wal muslimin melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Akhirnya saya pun merasa berbangga kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini yang mejehna gitu, mejehna sare. Duka kumaha orang Pangalengan mah duka hobi, duka ambek kana ngaji teh gitu. Selalu memberikan aura gitu. Aura semangat khususnya kepada saya. Lamun teh hadir teh isin ka Pangalengan mah. Karena begitu antusiasnya orang Pangalengan di dalam berburu ilmu, menggali pedoman ilahi dan menelusuri jejak petunjuk nabawi, maka semoga setiap langkah demi langkah yang telah Bapak Ibu ayunkan untuk hadir di tempat ini dan juga atas jerih payah bidang kemasjidan dan dukungan dari Dewan Asatid dan pengurus pesantren Firdaus ini, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang telah diketahui bahwa materi kajian di siang menuju sore hari 9 Muharram 1442 Hijriah ini, saya menyebutnya entah salah ngondang pembicara, entah salah tema gitu. Harus membicarakan posisi kader dan pesantren sebagai lumbung kader. Maka tentu saya harus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para senior di pesantren seluruh Indonesia. Sekiranya apa yang saya sampaikan nanti itu kurang berkenan karena ketunaan di dalam pengetahuan tentang kepesantrenan. Sebab dilihat dari angkatan, saya termasuk alumni pesantren atau yang mengalami bangku pesantren tahun 90-an. Jadi terdapat tobakot sebelum generasi saya yang seharusnya lebih pantas untuk menyampaikan materi ini. Yang kedua, dalam jajaran jamiah terutama di Dewan Hizbah, sekiranya yang ada di Dewan Hizbah sekarang sejak zaman Ahasan sampai generasi sekarang sebagai prototipe manusia percontohan keberhasilan pesantren melakukan kaderisasi ulama, maka ada guru dan orang tua kita selain Ustadz Aceng dan Akeh sebagai ketua Dewan Hizbah, ada para senior saya di Dewan Hizbah yang tampaknya juga lebih pantas untuk menyampaikan. Dan sekiranya video ini sampai kepada mereka, mudah-mudahan kesalahan yang saya sampaikan itu bisa dikoreksi. Maka menurut kemampuan yang ada, anggap saja apa yang disampaikan adalah refleksi alumni madrasah, alumni pesantren tahun 90-an yang perlu untuk disampaikan terutama kepada generasi baru, khususnya alumni dan para santri yang mengenyam pendidikan dari tahun 2000 sampai sekarang sebagai harapan perjuangan jamiah di masa yang akan datang. Maka untuk meminimalisir apa yang perlu saya sampaikan keluar dari makom, dari koridor, tidak on the track begitu, maka saya mengambil beberapa rujukan dari generasi awal persatuan Islam agar tercipta tafahum, satu kesatuan pemahaman untuk apa pesantren Persis didirikan dan mau kemana wajah dan wijahnya. Maka mudah-mudahan warisan intelektual yang sudah tua dari para pinisepuh di persatuan Islam ini menjadi motivasi bagi kita bersama. Dan juga apa yang saya sampaikan itu bukan pandangan pribadi. Yang pertama, secara keilmuan saya membawa risalah dari mulai nomor 2. Nomor 2 ini liputan khusus tentang pesantren Persis. Dan di situ ada daftar pesantren mana saja seluruh Indonesia pesantren Persis yang berdiri. Dan setahu saya penomoran pesantren awal itu bukan nomor administrasi pendirian. Saya ulangi, berdasarkan bacaan yang saya dapat dalam liputan risalah itu langsung Ustadz Abdullah yang nulis sebagai ketua Bidgar Pendidikan, Bidgar Tarbiyah PP, dan juga langsung pensyarahan dari para murid beliau. Di situ dicantumkan dalam masa terbit nomor 2 risalah kurang lebih ada 15 pesantren yang sudah berdiri seluruh Indonesia. Maka nomor
itu bukan urutan berdiri secara administrasi, tapi lebih menggambarkan makom derajat. Sebagai contoh, kenapa Pamengpeuk nomor 4, nomor 3, nomor 3 kan? Nah, itu. Kemudian Cianjur nomor 4. Maka penomoran lebih kepada martabat, derajat, makom. Bukan kapan didirikan karena nomor 3, urutan nomor 3. Tapi ada lebih dari sekedar administrasi, tapi kepada derajat. Sehingga penomoran ini cukup berpengaruh kepada santri yang ada di lembaga itu, supaya selain menjaga nama baik pesantren, ada kehormatan, kemuliaan. Dilihat dari tobakotnya, derajat martabatnya. Itu yang saya dapatkan. Nanti tolong dikoreksi. 2, tak kalah penting juga saya pelajari dan minta syarah dari para orang tua dan guru kita, liputan di dalam majalah Al-Muslimun. Ini juga qadarullah, liputan dari nomor awal masih ada. Al-Muslimun, majalah Al-Muslimun, tentang arah pendidikan, tentang pesantren Persis. Ini saya ambil contoh, dibawa dari mulai nomor 3, cetakan pertama atau tahun pertama terbitan. Ini untuk memudahkan bahwa apa yang saya sampaikan hakikatnya adalah amanat dari orang tua, terutama kepada generasi millennials. Ini yang hari ini gabung dengan kita, sama seperti saya anggota angkatan tahun 90, orang tua sedang ngobrol, bahasana bahasa planet teka harti gitu. Ya ngobrol kenaon kalau teh gitu. Lantaran batur seserian, orang seri tengarti milu seri lah. Kayak di imah ngahulang gitu kan. Nah, udah diobrolkeun teh sama mengalami siga antum kararieu lah. Gitu kan. Bari ololeho antum mah karasep, anu mah ololeho, dan antum mah lehonyaan gitu. Oke ya, kemudian juga saya bawa ini risalah, Pak. Ini risalah dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga bawa cita-cita pendidikan Persis. Ini seperti yang dikukuhkan dalam Ki Akide tahun 53. Ini ketika Persis ketua umumnya Pak Isa Ansori gitu. Ini Ki Akidenya. Kemudian nanti dikukuhkan kembali dengan ketua penyusunan naskah Ki Akide Ustadz Rusad Nurdin di tahun 68. Jadi dari sejak awal didirikan sampai Ki Akide sekarang, insya Allah tak pernah ada perubahan yang disebut dengan cita-cita arah pendidikan Persis, tak terkecuali pesantren. Yang nanti berbeda itu mutaghayyiratnya, di strategi, di pola, bukan dalam hal yang sifatnya sawabit prinsipil. Karena sawabit prinsipil itu insya Allah sejak awal berdiri persatuan Islam sampai hari kiamat tak akan berubah. Tetapi didaktik metodik, metode, strategi pembelajaran dan media itu pasti akan mengalami perubahan. Sebab peserta didik zaman dulu, kalau bahasa Ustaz Suhada, belum tentu sama jeung zaman Amin. Kata Ustaz Suhada begitu. Sama zaman saya belum tentu sama dengan zaman antum. Maka tentu akan ada perubahan. Itu namanya mutaghayyirat. Bahasa legek barudak pangalengan variabel. Bukan sawabit, bukan prinsip-prinsip, tak boleh berubah. Oke? Nah, inilah diantara yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir, kalau akeh juga nonton. Jadi dan saya ucapkan terima kasih kepada tim buletin. Karena saya tak sempat harus menuliskan apa. Ternyata di buletin, di review, di murojaah apa yang pernah dimunculkan, diterbitkan di risalah.
yaitu hasil wawancara kami atau tausiah akeh kepada kami saat kami di Cibegol untuk bahan naskah di risalah rutin. Setelah kondisi pandemi kami belum bisa ke Cibegol lagi, maka belum sempat tayang ulang di majalah risalah. Jadi apa yang disebut lumbung saya nggak usah menerangkan, paling tidak sudah diwakili oleh buletin ini bahasa orang tua yang lebih pas. Yang ingin saya pertajam yaitu bahasa kader. Jadi pesantren lumbungnya itu jauh lebih cukup apa yang Akeh sampaikan. Ustadz Romli, guru dan orang tua kita jauh lebih pas. Nah, yang ingin saya bahas adalah pemaknaan kader. Hasil dari bacaan, tak terkecuali tulisan para orang tua kita, Bapak Ibu. Ini dari mulai Pak Isa Ansori, kemudian Mr. Rum, Kasman Singodimejo, Saprudin Prawira Negara, M. Nasir, Ustadz Abdurrahman. Di majalah Aliran Islam ini terbitan tahun 49. Bagi saya cukup memberikan makna apa yang disebut dengan kader, khususnya bibit di Jamiah Persatuan Islam. Dan saya tegaskan ulang, kebetulan tidak dibawa dalam buku Falsafah Perjuangan Islam karya Ustadz Isa Ansori. Secara sederhana Bapak Ibu, tolong dikoreksi yang saya pahami. Yang disebut dengan kader itu belum tentu sama dengan murid. Sebab kader orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi. Jadi kader mah bibit yang memang disengaja dibibitkan. Sanes ngabibitkan maneh atawa bibit kecelakaan, bati tidagor. Baik nanti lembaganya militer maupun sipil yang berfungsi sebagai pemihak atau pembantu tugas dan fungsi pokok organisasi. Nah, di lingkungan kita, ketua RG hadir tidak? Mana ketua RG? Halo, ayo ketua RG. Ada ketua RG? Oke, ketua RG menyaksikan dan reng-rengan ya. Juga ketua UG. Lihat, di lingkungan pesantren kita, kader dan organisasi kader santri itu dikenal dengan Rizalul Ghod, disingkat RG, dan Ummahatul Ghod disingkat sebagai UG. RG UG Bapak Ibu, saya mengalami karena hampir 2 periode di RG setelah alumni madrasah itu mengalami bagaimana dinamika dan pentingnya RGUG bukan sekedar OSIS, tetapi lebih jauh dari sekedar organisasi pelajar. Karena RGUG itulah yang disebut dengan lumbung kader pesantren. Karena belum tentu orang yang menjadi santri di pesantren menjadi kader. Maka kita sudah dikenalkan hidup berjamiah sejak awal, yaitu melalui organisasi terkecil sebelum dilibatkan di masyarakat, yaitu di masyarakat sekolah yang disebut dengan RGUG. Maka nama inilah yang menjadi penting bagi saya. Hebatnya orang tua kita memberikan nama
bagi kader dan lembaga kader yang lain daripada yang lain. Di saat orang lain pakai OSIS gitu, di saat orang lain pakai nama-nama yang biasa, maka orang tua kita memberi nama dengan Rizalul Ghod dan Ummahatul Ghod. Ini nama sebagai harapan dan cita-cita, bukan sekedar label untuk memudahkan panggilan. Nah, ternyata Bapak Ibu, nanti saya sampaikan beberapa contoh nasihat pesantren Lumbung Kader sejak murid Ahasan sampai alumni pertama pesantren Persis se-alam dunia, yaitu Ustadz Latif, karena angkatan pertama beliau. Dan saya dapatkan ini langsung tenginjam celi ti Ustadz Latif ketika kami RG mendapatkan nasihat dari beliau. Sama seperti senior kami pada saat jadi RG mendapatkan nasihat dari Pak Nasir. Itu beberapa ungkapannya akan saya sampaikan. Nanti Ustadz Iman dan Kang Ihsan kalau nonton tolong saya koreksi. Itu yang kami dengar dan sudah dibukukan nasihat beliau kepada kami waktu itu di dalam buku warisan terakhir Ustadz Latif Muhtar. Itu zaman kami RG-nya, nasihat beliau itu. Nah, saya ambil dulu penjelasan dari Ustadz Latif yang langsung disampaikan ke kami angkatan 90 atau RG 93, 9293. Nama Rizalul Ghod dan Ummahatul Ghod itu berasal dari peribahasa Arab yang berbunyi Syubbanul Yaum Rizalul Ghod wa banatul yaum Ummahatul Ghod. Secara sederhana peribahasa ini diterjemah pemuda masa sekarang adalah kader bapak masa depan. Pemudi masa sekarang adalah kader ibu di masa yang akan datang. Setelah kami cari hebatnya orang tua kita, luasnya bacaan mereka, di mana menang inspirasi ini? Salah satu di antaranya ternyata yang kami dapatkan dalam pelajaran mahfudot, yaitu gubahan dalil atau nasihat-nasihat yang mesti kami hafal, yang harus kami store di depan kelas. Tradisinya setelah kami dapatkan sejak di madrasah. Ternyata ungkapan itu satu di antaranya adalah disusun oleh Syekh Mustafa Gulayain, penulis grammar yaitu Jami'ud Durus. Kebetulan kitabnya tidak dibawa, tetapi ungkapan ini ada di dalam salah satu kitabnya, yaitu Iddatun Nasyiin, nasihat bagi para kader yang berkembang. Di dalam kitabnya itulah maka beliau membuat beberapa semacam gubahan, yaitu nama bukan pila kadar ngaran, tetapi nama sebagai harapan dan cita-cita orang tua yang menciptakan. Sambil beberapa versi ya. Misalkan dalam kitabnya Iddatun Nasyiin itu beliau memberikan motivasi bagi kita generasi baru Islam. Antum Syubbanul Yaum Rizalul Ghod. Kalian semua adalah pemuda di zaman sekarang, kader pemimpin di masa yang akan datang. Fi aidikum amrul ummah, di tangan kalianlah perkara umat berada. Wa fi aqdamikum hayatuha, dan pada kaki kalianlah
kelangsungan hidup mereka. Itu salah satu di antara nasihatnya kepada para pemuda Islam. Dalam ungkapan lain, Syubbanul yaum rizalul ghad, banatul yaum ummahatul ghad. Dua ungkapan ini Bapak Ibu, terutama anak-anakku, adik-adikku generasi baru di pesantren Persis, memberikan sinyalemen bahwa RGUG Rizalul Ghad santri putra dan santri putri itu adalah generasi muda yang telah dipersiapkan oleh orang tua kita untuk menjadi pemimpin di masa mendatang, dengan segala bentuk kurikulum didikannya, pelatihannya, pembinaannya, sehingga RGUG sanggup mengemban amanah dalam melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulu. Saya akan sebutkan Bapak Ibu, ini mumpung live streaming. Zaman anak dibina oleh dua orang yang cukup tangguh dan kami beruntung. Urusan keilmuan Ustadz Sodikin. Makanya jajaran RGT wajib ngaji kalogam. Masih ingat Bapak Ibu yang diajarkan kepada kami, yaitu usulul hadis, Dr. Ajaj Al-Khatib dan Fathul Bari. Itu wajib kalogam jajaran RG. Makanya ngabring minimal 14 orang. Ngaji wajib. Organisasi kejamiahan kepemimpinan itu yang menjadi pembina kami Ustadz Didi Rahmat. Makanya kami masih tahu sering mengatakan ke Apadil keletik oleh leho mengambil apal di AAIS pakai mobil hardtop musim power. Dan tak terkecuali Ustadz Hazmi, setelah ganti kepengurusan Ustadz Mazim itu adalah pembina kami. Kang Haidar itu senior kami di RG. Jadi sekali lagi, beruntung Anda yang mengenyam pendidikan pesantren Persis. Kang Iwan mah tengalaman pesantren Persis, Mang Nia tengalaman. Kalian ini beruntung ngalaman pesantren Persis. Belum tentu orang tua kalian ngalaman. Maka dengan masuk di pesantren Persis, apalagi kalian jadi pengurus RG, kesuksesan sudah berada selangkah di depan daripada kolot anjeun. Da kolot anjeun mah teu ngalaman. Sok taros ka Kang Nyanyanya. Jo langsung ketua ranting we. Nya tengalaman heula RG heula coba. Antum mah jadi RG, entong berharap jadi ketua ranting, bakal jadi ketua umum. Naon, kapan nu teh RG wae ketua ranting atuh. Piraku anu jadi RG heula. Ini contoh. Jadi keberuntungan bagi kita yang masantren di Persis. Berarti begitu asup teh urang mah dianggap leuit bahasa akeh, lain bea sembarangan. Nu di lumbung mah berarti bakal anu memang dipilih. Beki lila disimpan di lumbung berarti beki diasah, berarti semakin berkualitas. Nah ini keberuntungan kita yang mengalami jadi keluarga besar pesantren Persis. Sok taroskeun bapak-bapak anjeun. Sasemangatna ge takbir Allahu Akbar beda rasana. Nu jeung pernah ngalaman disiksa LDK. Mohon Bu, latihan dasar kepemimpinan ngalaman disiksa. Ku Ustadz Didi Rahman, ku Ustadz Sodikin, bahkan ku Ustadz Entang dibentar luar biasa.
Sanajan tadi Allahu Akbar, tengalaman masantren mah beda. Mata kulah kejadian nu ngalaman masantren tapi teu bisa takbir acan gitu. Tapi insya Allah teu aya di pesantren Persis mah gitu kan. Ini saya ulangi kembali. Jadi yang disebut dengan kader dan organisasi kader kalau di lingkungan pesantren kita itulah RGUG. Menjadi kawah candra di muka, wahana penempaan jadi ahli ilmu, ulama dan zu'ama, yaitu kader pemimpin jam'iyah, pada dasarnya telah diamanatkan oleh orang tua kita sejak kita mulai melangkah dunia pesantren. Itu catatan pertama yang ingin disampaikan. Yang kedua, dilihat dari sisi fungsi yang tadi istilah dan harapan serta lembaga kader. Yang kedua dilihat dari sisi fungsi. Kita maklum Bapak Ibu, yang namanya kader itu adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung mudawamah jam'iyah, keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Jadi ya ujung tombak, ya tulang punggung. Keberlangsungan eksistensi jam'iyah, keberlangsungan hidup organisasi itu ada di pundak kader. Berarti yang namanya kader itu diharapkan dari mereka, kalau bahasa budak ayeuna, mereka itu jadi misionaris jam'iyah. Bukan sekedar pernah ngalaman di pesantren Persis, bukan pernah sekedar jadi murid, tetapi saat seseorang menjadi kader, selain tadi diharapkan menjaga eksistensi organisasi, berarti ada harapan besar dari orang tua kita saat kita di kader, yaitu setia membawa misi organisasi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak galak ngobrolkan bab iya, karena memang begitulah pengajaran dari orang tua. Apalah artinya katamul sahibohori? Pernah mengenyam pendidikan sahibohori di pesantren Persis, tapi ngajar bohorina terasa Persis, itu belum tentu jadi kader. Apalah artinya menguasai usul fikih, tapi kajamiyah hare-hare, itu bukan kader. Sebab sekali lagi, yang namanya kader itu adalah ujung tombak dan tulang punggung. Selain diharapkan bisa menjaga kesinambungan satu organisasi, dia juga akan mengawal dengan setia misi organisasi. Kalau baheula mah zaman Orde Baru aya dai pembangunan gitu, di mana-mana ngadakwahkeun kesuksesan Orde Baru. Tah ieu mah di mana-mana ngadakwahkeun suksesna Persis. Itulah kader. Mau nanti wujudna ti pasantren, mau wujudna tadi misalkan lewat IPP, IPI, Hima, Himi, pemuda, pemudi, tapi membawa misi yang sama. Bukan sekedar menguasai tadi disiplin keilmuan, tetapi juga punya misi untuk menjaga gerak organisasi. Dan saya tak akan bosan Bapak Ibu mengulangi, saya menyebutnya inilah intelektual organik, bukan sekedar intelektual akademik. Jadi kader itu intelektual organik. Ya, dia punya potensi keilmuan sesuai disiplin ilmunya, dia punya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap alma mater, terhadap lembaga yang melahirkannya, yang menelorkannya,
Dalam konteks pesantren berarti pesantren dan jamiah persatuan Islam. Itulah leit. Maka tak perlu mencari di jalan yang bahasa Ustadz Abdurrahman kaum tafron. Si Abu Dima kaum tafron. Data pernah di Lumbung teka pesantren. Mang Tatang bukan leit. Naminate kaum tapron. Lantaran tadi leit hapa. Nalika di jadwal arembung wayah nawe nu teu bisa. Tukang sayur khutbah. Sanajan tahmidna engkol. Hamdalahna wortel. Tapi itulah kadar serbaguna cek Ustaz Abu Rahman. Jadi ketika leit diharapkan yang memberikan nutrisi dan energi pangan, ternyata tidak bisa diharapkan akhirnya kaum tapron. Kaum tapron teh bukan paknya, tetapi serbaguna. Karena nungguan nu jaradi, eueuh nu peduli. Ternyata kaum tapron lah, maka dibuatlah yang namanya Tamhidul Mubalighin. Tamhidul Mubalighin teh kaum tapron itu. Nah lantaran tesakedik mubalik persis, Ustadz Abdurrahman mentamsil tak ubahnya bagaikan banteng yang telah ditanduk getihan ragrag di gunung geus dijalikeun pateh sukuna gitu. Naon mantan preman, mantan tukang minyak gitu kan. Nah itu contoh. Jadi diadakanlah yang namanya pendidikan Tamhidul Mubalighin. Karena lumbung kader boleh jadi lama, sementara kebutuhan umat untuk mendapat pembinaan itu instan. Nu iya karek sanawiyah umat geus moal mungkin nungguan sampai mualimin kaderna kaburu bubar, kaburu diterei ku ajag dikeregep ku jurig. Maka harus ada tampil, disambunglah yang disebut alumni tamhid. Tak alumni tamhid mah sanes leit gitu. Tetapi justru karena leit bisa jadi cukup lama harus dibina, berarti disiapkeun jangka panjang. Maka kalian yang sekarang RG entong wakajol bebeakan ayeuna di pemuda jo langsung atur ritme, atur napas. Ayeuna mah pengkondisian kudu diajar aktif, tapi lain pokok engke di masa depan Rijalul God. Maka jamiah tak akan kekurangan kader karena berkesinambungan antar generasi. Nah itulah sekali lagi yang disebut dengan kader. Tidak cukup hanya punya kemampuan skill. Tidak cukup punya penguasaan ilmu yang mumpuni. Tetapi yang namanya kader, dia punya attitude, bahasa legek baru punya sikap, yaitu peduli akan keberlangsungan organisasi, baik pesantrennya sendiri maupun rumah besarnya, yaitu Jamiah Persatuan Islam. Itu barulah kader. Jadi inilah cita-cita Bapak Ibu pesantren Persis didirikan. Sebab mohon maaf ya, ketika nanti ibu memasukkan anak ke pesantren, secara skill kemampuan ilmunya di bawah rata-rata, jangan merasa gagal. Duh cenah gagal pun anak teh gitu. Naon teu apal 30 juz. Ari ibu apal teh, ibu mah 34 juz cenah gitu. Lihat Bu, ibu mah merasa gagal pedah budak teu apal 30 juz. Tapi tidak pernah merasa gagal kalau anaknya terhormat ka kolot. Peduli karena berjamiah, sholat berjamaah, akhlakul karimah. Nah itu jangan salah nanti timpang menilai. Dianggapna nu itu mah sukses lantaran nahu penten 10, Sahih Bukhari katalar. Tapi lantaran tadi apa Sahih Bukhari unggal aya ustad tad ka mana tad gitu mah. Baheula mah kieu ka ustad teh nama tad, Assalamualaikum tad gitu mah. Nah itu contoh. Jadi ini boleh jadi ada ukuran yang
Jadi robah harusnya sawabit kamu tagoyirot. Nah ini sekali lagi, kalau disepakati nu disebut kader mah gitu, yaitu ujung tombak dan tulang punggung mudawamah jamiyah, keberlangsungan organisasi. Dalam hal ini didirikan oleh Persis Pesantren berarti menjadi kader untuk jamiyah Persatuan Islam. Lihat Bapak Ibu, ini nanti dari Ustadz Latif nih, nanti saya terakhir, nanti jam 5 udah ngabuburit ya, sampai maghrib ngaji nabu. Lihat, dilihat dari kriteria kader, maka secara kuantitatif Persis sebetulnya nggak kekurangan kader. Sebab yang kami tahu rata-rata per tahun alumni seluruh pesantren Persis di Indonesia, dari mulai tadi ibtidaiyah, sanawiyah itu 5.000 per tahun melahirkan. Yang kita sebut output setahun 5.000. Secara kuantitatif sebetulnya kita tidak kekurangan kader. Tetapi apakah jadi outcome luyu jeung kabutuhan jamiyah? Nah itulah yang harus terus kita evaluasi. Saya amanat ke Hanafi, angkatan sabaraha wae lulusan Firdaus, sama seperti orang tua kita, tiap angkatan di Cebegol entong pernah pegat kersilih ingetan ti mana asal ka mana bakal gitu. Sebab boleh jadi si anak ini hayang tapi eueuh nu ngahiap, si anak ini hayang tapi kudu ti mana heula. Seperti dina futsal bingung banyak gerakan tanpa bola. Lamun gerakan tanpa bola strategi itu kan indah, tapi lamun gerakan tanpa bola kecelakaan kan rieuh. Wasit wae rieuh. Ye nanaonan cenah jelema lulumpatan we teu mau bola. Nah ini diantara hal. Jadi output mah insya Allah bisa 5.000 per tahun seluruh Indonesia. Belum lamun diketrukeun jeung Rodotul Atfal jeung nu can lahirina beuteung gitu. Banyak kita itu. Saya menyebutnya melimpah. Jadi kalau dihitungnya berdasarkan periode kepemimpinan, misalkan kepemimpinan nasional Persis 5 tahun, itu bisa 25.000 per satu periode. Naroskeun kedah ka mana coba? Satu organisasi yang rutin mensubsidi calon kader 5.000, partai politik wae teu bisaeun nyeun kieu. Kajeun ngarekrut kudu dibayar 50.000 wae mah. Nah ini bagi saya ini luar biasa Persis itu. Jadi ku Allah tos pasian anugerah moal aya pesantren Persis khususna, pesantren umumnya yang istiqomah bangkrut moal aya. Dan tidak pernah ada yang kekurangan murid. Faktanya selalu melimpah. Artinya khusus bagi di jamiyah, memang doa kalau tadi subhanul yaum tak ubahnya sumur jam-jam. Sodakoh jariahnya, trendsetternya sudah tidak ada, yaitu Sarah Hajar dan Ismail. Dari sodakoh jariah ini air jam-jamna ngalir nepi ka ayeuna, geus dicokotan di angkutan sabaraha miliar kubik ke berbagai dunia tekering. Nah pesantren teh bakal kitu. Selama bisa kita pelihara amanat orang tua, maka pada dasarnya kader ini terus akan tercipta. Akhirnya saya harus tutup kajian ini dengan beberapa nasihat orang tua ketika menempatkan pesantren Persis sebagai lumbung kader. Pertama, orang tua menasehati khususnya Pak Isa Ansori dengan Pak Nasir. Tidak mungkin kader lahir
tanpa ada keseriusan kaderisasi. Sebab sekali lagi, kader bukan sekedar murid. Kader bukan ketidaksengajaan. Kader lahir karena proses kesengajaan, yaitu yang disebut dengan kaderisasi. Maka dalam filosofi orang tua kita, pesantren Persis sebagai lumbung kader akan terus berkontribusi memainkan fungsi dan perannya selama proses kaderisasinya itu selalu dirawat dan mendapatkan perhatian super tinggi. Karena kata orang tua kita, kaderisasi itu Bapak Ibu ibaratnya seperti menanam bibit. Maka untuk menghasilkan pemimpin organisasi di masa depan, maka tiap pemimpin di masanya itu harus ngabibitkeun. Saya ulangi, ini bahasa orang tua. Amin Muhtar ngarepro atau membahasakan ulang. Saya ulangi, kaderisasi itu tak ubahnya menanam bibit. Untuk menghasilkan bibit unggul pemimpin organisasi, maka seorang pemimpin tiap masanya dia harus ngabibitkeun, harus menanam. Maka Buya Nasir mengingatkan, ciri keberhasilan seorang pemimpin bukan sukses pada saat dia hidup. Apalah artinya berbagai kemajuan dialami saat dirinya hidup, tapi pada saat wafat sodakoh jariahnya tak mengalir sebab tidak ada pelanjut. Berarti seorang pemimpin dikatakan berhasil lihat setelah dia wafat. Apakah ada yang melanjutkan atau tidak ada sodakoh jariahnya, warisan intelektualnya, pertanda bahwa yang bersangkutan itu sukses. Maka inilah yang demikian sangat diperhatikan oleh orang tua kita. Bahkan dalam nasihat Pak Isa Ansori, apalah artinya rencana yang telah digariskan, program yang telah diketuk palu melalui semacam musker, kalau tidak ada tangan-tangan penggeraknya, tidak ada tangan-tangan yang akan mengamalkannya, maka rencana tinggal rencana, harapan tinggal mimpi belaka, tak akan pernah menjadi buah gerakan dan amal sekiranya gagal kaderisasi. Itu dari Pak Isa Ansori. Nah, sekarang bagi Anda calon kader, saya ambil nasihat Ustadz Abdurrahman, kepada alumni mu'alimin pada saat berkunjung ke rumahnya. Di antara tokohnya yaitu Ama Esa Endang Saifuddin Ansori. Ama menyampaikan ke kami di acara training kader RGUG, selain Ustadz Latif, maka beliau bercerita begini. Pertama, pentingnya regenerasi yang dirasa oleh mu'alimin waktu itu amanat dari Ustadz Abdurrahman. Nasihatnya begini. Jadi dalam bahasa Ama Ustadz Endang Saifuddin Ansori, sejumlah alumni pesantren datang bersilaturahmi ke Gang Hasan. Maka di hadapan para alumni Ustadz Abdurrahman terlihat menangis. Kemudian beliau menyampaikan nasihatnya kepada para alumni yang hadir secara terbata-bata, meski tampak beliau tetap berusaha tegar. Kalimat pembukanya, hakikatnya
Kita ini hidup antar mengantarkan. Dulu saya diantarkan guru-guru saya. Kini saya mengantarkan kalian. Dan kalian pun harus mengantarkan murid-murid kalian. Dan begitulah seterusnya. Kata Ama dan teman-teman angkatan itu, kami memahami bahwa nasihat itu agar lulusan mu'alimin terus bergerak dalam pendidikan, terus berkiprah dalam dakwah, sampai anak didiknya menjadi guru. Kemudian yang bersangkutan punya murid, lalu muridnya menjadi guru, terus sehingga perjuangan Persis berkesinambungan dari generasi ke generasi. Itu contoh nasihat. Apa Pak? Regenerasi. Karena yang namanya dakwah dan tarbiyah itu membutuhkan super tim, bukan Superman. Walaupun hiji saat keur boborot mah memang Superman teh penting. Tapi bagaimanapun Superman sanajan dia unggul nyorangan gak akan punya efek. Sebab tugas kita bagaikan sapu lidi. Sanajan palinter loba tapi hiji-hiji nyere mal bisa ngebersihan. Menjadi kekuatan sekiranya satuan-satuan yang berpotensi itu diikat, jadilah sapu lidi. Ngepretan wae laleur wae hiji mah hese, ku laleur kalaka disengserikeun. Tapi dihijikeun mah bujeng-bujeng laleur, kapan garong wae ge babak belur ku nyere. Dan nyerena segede tiang. Sekali lagi, jadi kader ini pasti punya kepedulian apa regenerasi. Jadi mikirnya lain mikir apa Bu? Bukan mikir jabatan, tapi mikirnya kaderisasi masa depan. Itulah negarawan. Jadi bukan memikirkan sanu jadi presiden, bukan memikirkan mundi Persis sanu jadi ketua umum. Nah itu mah pasti ayah. Tapi bagaimana generasi masa mendatang itu negarawan. Inilah yang diamanatkan. Tara pernah kolot urang ngamanatkan urusan tadi dalam tanda petik ketua cabang. Tara. Da eta mah pasti aya. Tapi bagaimana regenerasi agar perjuangan jam'iyah berkelanjutan. Moal tiasa kunyarira. Dibutuhkan super tim. Kita butuh Superman, tapi kebutuhan akan super team itu jauh lebih penting. Nasihat kedua, yaitu suluk santri. Selain tadi santri, alumni harus punya kesadaran regenerasi. Juga tak kalah penting memperhatikan suluk. Kata Ama, pada kesempatan itu pula beliau Ustadz Abdurrahman mengungkapkan bahwa kemenangan Ahasan di dalam berdebat dengan Ahmadiyah adalah hasil kerjasama yang apik antara guru dengan murid, dengan arsitek pemikirannya Ustadz Abdurrahman sendiri. Setiap malam saya ditugasi memeriksa buku ini, buku itu. Barulah pagi-pagi Ahasan datang mengambil catatan yang saya susun. Ketika Ahmadiyah keok dalam perdebatan final dengan Ahasan, siapa yang harum namanya Ahasan? Nama sang arsitek, behind the scan, tim di belakang layar teka sebut-sebut Ustadz Abdurrahman.
Maka seketika itu juga Hasan menasehati Ustadz Abdurrahman dengan nasihat, hendaklah kamu meniadakan diri untuk mewujudkan sesuatu. Nasihat ini dimaksudkan biarkan nama tak ada, nama tak disebut-sebut, tapi sesuatu ada dan nyata. Orang mau kasaha, mau ke KRG Firdaus, sanajan tadi sebut-sebut sangaran ketua RG, awan apaleun ketua RG Firdaus, tapi apaleun aya ketua RG Firdaus sanajan teu apal ngaran pribadina. Gue aya kiprah moal ka mana. Nah, itu yang dinasehatkan. Ini tentang suluk yang diajarkan. Jadi paham Ahmadiyah terbukti sesat dan menyesatkan. Dibongkar oleh Hasan, tapi yang menyiapkan amunisi Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahmannya tidak populer. Maka bahasa barudak ayeuna mah di medsos yang viralnya Hasan di YouTube. Ustadz Abdurrahman mah bujeng-bujeng di YouTube dina WhatsApp wae teu aya. Oke, maka kata Ustadz Abdurrahman, saya anggap nasihat itu jadi obat. Apa? Pertama, saya banyak tahu, untung dititah. Lantaran seprak dititah jadi apa? Naon isi kitab yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui. Kenapa Ustadz Abdurrahman menasehatkan ini kepada alumni mu'alimin? Tiada lain agar kader pesantren, alumni pesantren agar berjuang dengan ikhlas, tanpa harus menyoal siapa penggagas. Lamun teku anak mah ulah, lamun lain anak mah nu pangheulana teu kudu, tanpa harus membusungkan dada bahwa kita trendsetternya, dan berjuang karena bukan untuk mencari popularitas yang disebut dengan riasah ilmiah, popularitas sebagai ahli ilmu. Oke, nasihat ini dipraktekan ku Ustadz Abdurrahman. Kasahabu kamuridna Ustadz Abdurrahman. Di antaranya siapa? Ustadz Ali, Ustadz Andi, Ustadz Syarif Sukandi. Banyak tulisan di majalah atas nama Ustadz Abdurrahman dalam bahasa Sunda, padahal nulis nama Ustadz Andi. Begitu sering terbit nama Andi Syarif Sukandi tidak ada, hanya Abdurrahman yang terpampang. Maka bertanya kepada Ustadz Abdurrahman sang murid. Ustadz Abdurrahman menjawab, tah kitu ari berjuang mah ngaran teu kudu sohor. Maka kita harus mampu menghilangkan diri. Ini bermakna bahwa demi hidup, pemikiran dan perjuangan dalam mempertahankan dan menegakkan jamiah diperlukan keikhlasan dan keberanian kepentingan pribadi untuk kepentingan jamiah yang lebih besar. Maslahah khosoh, kemaslahatan ainiyah, kemaslahatan personal terkadang harus dibuang demi maslahatul ammah jamiah, kemaslahatan bersama di jamiah. Itu yang diajarkan kepada siapa? Kepada kader. Ini yang disebut suluk. Yang tadi pentingnya regenerasi, yang kedua pentingnya suluk. Dan semua ini diterapkan. Sampai saya sendiri ngalaman, Bu, model-model uji keikhlasan semacam ini. Ana maleheng, aina ka ahanapi, ka areksi, masih kena dibejaan heula, isuk badalan. Kami tak pernah dibejaan mang nia. Jol ujug-ujug titah indit tuh.
teu apal di ditu sahanu di sanghareupan, encan bahan cantang tu asak, itu sering menghadapi seperti ini. Tak terkecuali menghancurkan kemaksiatan. Kapan kabigdala sebagala teh diuji mah. Marukan kumaha ngahajak ku sadiri Rahman mah dititah ka Cibadak. Aya bar nu keur marabok dititah urang. Cik wani teh cenah mujahid teh cing kitu teh. Wani naon sad wani nginum atawa ngobrol-ngabrik gitu. Iya Pak contoh. Jadi sampai diterjunkan di lapangan, lain keur harita keur kaharep. Bahwa mujahid mentalna kudu mental baja. Sebab yang dihadapi itu keras di masa depan. Dan ini dinasehatkan akhirnya oleh Ustadz Latif. Oke, Ustadz Latif memberikan nasihat ke kami. Saya sebut nasihat alumni angkatan pertama pesantren Persis sedunia. Ustadz Latif seangkatannya dengan Ustadz Yahya Wardi, dengan Ustadz Syarif Sukandi, salah satu di antaranya. Ini kalian sudah tidak akan tahu Ustadz Yahya Wardi kan, Ketua Umum Pemuda tinggali generasi kaberapa periodenya Ustadz Yahya Wardi itu. Saat Pak Isa Ansori ditahan di Madiun, maka beliau menulis 40 tahun kiprah Jamiah Persis yang harus dilanjutkan oleh pemuda. Ketua umumnya waktu itu Ustadz Yahya Wardi. Kebetulan tidak saya bawa surat itu, surat nasihatnya. Nah angkatan ini, maka beliau menasehatkan kepada kami di Pajagalan waktu itu. Setelah menerangkan yang disebut visi misi orientasi pendidikan Persis, seperti yang tercantum dan tidak akan pernah berubah di Qonun Asasi, beliau selanjutnya mengatakan begini: antum ya abnai wa banati, dipersiapkan untuk masa depan, karena pendidikan yang baik adalah berorientasi ke masa depan sesuai dengan hadis. Ajarkanlah anak-anakmu, sesungguhnya mereka dilahirkan bukan pada zamanmu. Beliau tidak menyebutkan riwayat. Setelah kemudian kami temukan itu diantaranya nasihat Ali bin Abu Thalib atau Umar bin Khattab. Kata beliau, masa kini, ini tahun 90-an, masa kini teh, masa kini dan masa-masa mendatang akan penuh dengan tantangan, terutama tantangan globalisasi, munculnya abad informasi dan industrialisasi. Antumlah yang akan melanjutkan, mempertahankan tegaknya Islam di tengah-tengah masyarakat yang berubah itu. Maka penting perhatikan trilogi pendidikan yang berpengaruh pada anak didik. Ini nasihat beliau. Tolong diperhatikan. Ngabibit semua ingin panen, tapi terkadang panen gagal, bukan goreng bibitnya, tapi terkadang salah urus atau lingkungan tidak kondusif. Maka penting nasihat beliau ini tentang trilogi pendidikan, 3 aspek yang saling mempengaruhi. Pertama, lingkungan keluarga. Beliau membacakan firman Allah surat Ar-Rum ayat 30 dan sabda Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itu pentingnya memilih lingkungan. Dan saya yakin lingkungan Al-Firdaus masih kondusif untuk terciptanya kader. Walaupun kadernya tadi berbobot, kadernya berpotensi, lingkungannya tidak mendukung, bisa jadi tua sebelum waktunya, atau layu sebelum berkembang, hapa samemeh dipanen. Itu faktor lingkungan, bukan bibitnya yang buruk. Kata beliau,
Yang pertama, kenapa lingkungan keluarga? Pak, Bu, punten pisan. Ari urang mah punya ekspektasi, apa ekspektasi? Punya harapan tinggi ke budak. Bapak mah hoyong ujang teh jadi hafid 50 juz gitu. Quran. Bapak mah bangga lamun bulugul marom 3000 hadis katalar. Ari nyumangetan ngapalkeun tara. Budak rek ngapalkeun gandeng TV misalkan gitu. Itu contoh. Cek kolotna teh di ditu ngapalkeun mah gitu. Tong di dieu kaganggu cenah ngapalkeun para si bapa nu kaganggu gitu kan. Itu lingkungan keluarga yang tidak kondusif, bukan budak teu berpotensi, lingkungan anak yang tidak mendukung. Jadi tecekap sekolah jika ditu tak bayaran, tong mikiran bayaran sanes eta nu paling pokok keur budak mah. Nya pugu bayaran mah kudu dibayar daerah. Mun can lunas mah mental, tapi bukan itu sokongan secara moral. Sok jang Bapak ge teu pernah apal bulugul marom, tingali saprak boga budak ujang, Bapak jadi 5.000 hadis atau bulugul marom apal gitu. Kumaha engkewe, pokoknya itu contoh. Nah, kata beliau, bibit alumni atau tadi kader itu butuh keluarga yang mendukung, sebab keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Karena itu ciptakanlah lingkungan keluarga Islami. Kalau bibit kita betul-betul mau sukses jadi kader. 2, lingkungan sekolah atau pesantren sebagai lembaga pendidikan yang teratur dan berjenjang sesuai dengan perkembangan anak didik. Meskipun waktunya relatif singkat, lingkungan sekolah, lingkungan pesantren diharapkan efektif efisien, lain lilana diajarna. Lamun ayeuna terlalu banyak pelajaran, lila diajarna ti isuk-isuk sampai peting, maka bukan mencerahkan, boring bahasa budak ayeuna. Nepi ka haroream ka pesantren, nah ningali guru eta bosan banget nah gitu kan. Nyabu ari budak tadi tita semangat diajar, ari guruna lesu. Dasarua capek guruna gitu. Rek kumaha bergairah ka muridna, begitu asup ningali wajah guruna jol bismika Allahumma ya wa amu. Nah, jadi tak perlu banyak bahasa Ustaz Latif, nu penting efektif efisien. Maka tolong dievaluasi. Itulah yang disebut dengan didaktik metodik, strategi entong disakralkan. Karena boleh jadi tidak kondusif. Mohon maaf Bu, saya termasuk ustadz pesantren yang tak bisa taat kepada aturan pesantren untuk urusan strategi. Kalau digiti kerata kudu sami perangkatan karena santri belum tentu sama. Ini kebetulan nanti Ustaz Rafiq Hussein tuh teman saya, sahib saya. Saya ambil contoh 2 angkatan di Manbaul Huda. Punten Bu, tapi tong dicontoh. Ini mah sunatan sayiatan. Bu, tika pungkur sim kuring mah paling tara di sapatu. Di bustong wae oge ngagedean sukuna gitu. You know bustong abu sapotong. Maka saya minta izin, jangan membuat peraturan yang guru saja berat mengamalkan aturan. Maka jangan top down buat aturan itu bottom up, riungkeun. Naon semakin banyak aturan semakin banyak pelanggaran. Eta teh lain teu taat lantaran loba teuing aturan. Kapan lamun saeutik mau nu dilanggarna? Daripada engke usad maling-maling seperti bab ngarokok Bu, punten Bu. Kapan dina BAT anla adhona saya tidak akan merokok selama jadi santri. Kapan di tukang mah disebutkan anak jagona gitu kan. Tinggal ibu kreatifna santri. Maklum kadar teh atau gitu. Kadar unggul. Itu contoh. Jadi tanu kieu mah entong disakralkeun dalin agama.
maka didaktik, metodik, strategi itu dilakukan perubahan. Kata beliau, lain lilana, lain loba jam pelajaranana efektif atau tidak. Cuman 1 jam ternyata kena, itu lebih baik dari belajar 4 jam abuh nu asup. Terakhir yang ketiga, jangan lupa kalian dilahirkan oleh pesantren Persis bukan untuk hidup di lingkungan sendiri. Da Persis teh bagian dari anggota masyarakat. Ingat lingkungan masyarakat sekitar. Melalui lingkungan masyarakat diharapkan muncul proses islamisasi. Lamun teku antum gitu cekusan Latif teh marek usaha. Mual mungkin hayang boga masyarakat islami jol ujug-ujug jadi kumaneh, harus dirobah. Berarti Anda alumni pesantren, Anda santri itu agen perubah, yaitu menciptakan lingkungan masyarakat yang ada dalam kegelapan menuju cahaya, yang tidak islami ke islami. Maka terkadang ada yang perlu diamanatkan apa? Lisanul hal absoh. Bahasa kelakuan itu lebih jitu daripada bahasa lisan untuk seorang santri, yaitu jadilah duta yang menarik perhatian orang. Nepi ka kabita eta budak saha hayang nyakolakeun ka pasantren eta nu bajuna wae beda jeung nu lain, teuing ti planet mana. Nepi ka berbondong-bondong ka pesantren Persis lantaran ada daya ketertarikan. Nepi ka katingali sarole wajahna carerah, da katingali wuduna unggal poe lisana baseuh ku dzikir. Maka tak perlu dipromokan pesantren kita. Maka itulah promo yang lebih tepat, yaitu lisanul hal absoh. Bahasa perbuatan itu jauh lebih kena daripada bahasa lisan di mimbar atau di media. Demikianlah kata beliau, peningkatan sumber daya manusia bagaimanapun kembali pada program pendidikan. Bagi santriwan dan santriwati adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan, serta peningkatan wawasan keilmuan bidang agama dengan pendalamannya. Ingat, perkembangan iptek perlu diamati karena mengandung hal-hal positif dan negatif terhadap sikap keagamaan. Kepentingan peduli karena iptek, sains dan teknologi bukan didorong memang ahli iptek yang paling pokoknya ada dampak karena agama. Kalau jadi ahli ilmuwan plus etama, tapi yang paling pertama agama terdampak oleh perkembangan sains dan teknologi, maka santri harus peduli. Bahasa ayeuna mah kudu melek. Tapi melek lantaran lain gengsi, lamun teu disebut ngarti matematik, tapi karena ada dampak terhadap keagamaan. Terakhir kata beliau, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi generasi pelanjut saya sebagai tadkiroh. Semoga ia menjadi renungan dalam perjalanan hidup ini. Mari berusaha secara optimal sambil berdoa kepadanya. Berusahalah sambil berdoa dan berdoalah sambil berusaha secara optimal. Itulah Bapak Ibu, terkhusus generasi baru, calon-calon mujahid dan kader ulama di Pangalengan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat tetapi ada benang merah yang bisa terus dirawat sejak periode awal para pendiri Persis sampai kiamat nanti. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan baik dari sisi metode penyampaian maupun konten atau materi yang menjadi pokok bahasan. Insya Allah kita bertemu kembali pada waktu dan lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya saya mohon pamit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.